Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang praktikum yang kelima. Pada praktikum yang kelima ini ingin membahas tentang routing dinamis. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri, Habib Badri Untoro, dengan akan berperan sebagai moderator atau pembuka, kemudian akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah Alif Rizky Ardiansyah sebagai konfigurasi, ketiga Fazarida Alfana sebagai penjelasan pertama, dan yang terakhir sebagai penjelasan kedua adalah Mari Hendayani. Ya, selanjutnya bisa dimulai oleh Mas Alif Rizky Ardiansyah. Ya baik, di sini kita menggunakan topologi, diantaranya 7 router, 2 switch dan 2 PC. Untuk router yang di atas memiliki 5 hop dan memiliki kecepatan bandwidth sebesar 4 MB per second, jadi menggunakan konfigurasi EIGRP. Dan untuk router bawah kita menggunakan 4 hop dan memiliki kecepatan bandwidth sebesar 1,2 kB per second, jadi menggunakan konfigurasi RIP. Baik, untuk router RA kita masuk ke routernya dulu. Kita namai dulu routernya hostname RA. Untuk konfigurasi selanjutnya router EIGRP 90. Untuk networknya yang ke PC 192 168 100.2. Untuk ke R1 networknya 64 100.2. Selanjutnya untuk router R1 kita masuk dulu ke konfigurasinya. Jangan lupa diberi nama hostname R1, lalu diketik router EIGRP 90. Baik untuk konfigurasinya network ke RA 64.100.0.1 dan menuju ke R2 kita ketikkan network 64.101.2. Oke. Untuk R2 kita namai dulu routernya hostname R2, sama seperti tadi router EIGRP 90. Untuk menuju ke R1 kita ketikkan IP-nya network 64.101.0.1. Dan untuk menuju R3 kita ketikkan network 64.101.0.5. Baik, kita pindah ke R3. Baik, untuk R3 ini jangan lupa diberi nama routernya hostname R3. Kita ketikkan lagi EIGRP router
EIGRP 90. Untuk menuju router kedua, untuk jalan yang menuju ke router kedua, kita ketikkan 64.1.0.6. Dan untuk menuju jalan ke router RB, kita ketikkan network 64.101.9. Baik, untuk yang terakhir, untuk konfigurasi EIGRP 90, kita menuju RB untuk mengkonfigurasinya. Jangan lupa diberi nama routernya, hostname RB. Kita ketikkan lagi router EIGRP 90. Untuk menuju R3, jalannya R3, kita ketikkan network 64.101.0.10. Dan untuk ke PC, kita ketikkan 192.168.101.2. Baik, itu tadi konfigurasi untuk EIGRP. Dan selanjutnya untuk RIP dijelaskan oleh Mari Andayani. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi RIP versi 2-nya. Yang pertama kita konfigurasi pada RA-nya. Pada RA kita ketikkan router RIP, lalu enter, ketikkan lagi version 2, enter. Selanjutnya kita ketikkan distance pada 89, lalu kita ketikkan network 64.100.0.5. Selanjutnya pada network 192.168.100.2, lalu exit. Selanjutnya pada R4, masuk pada konfigurasi terminalnya lagi. Kita ketikkan perintah router RIP. Ganti hostname-nya dulu. Enter. Lalu ketikkan perintah version 2 lagi. Lalu ketikkan perintah distance pada 120. Berikan network 64.100.0.6. Enter. Lalu network 64.102.0.2. Exit. Kemudian pada router 5 atau R5, masuk pada konfigurasi terminalnya lagi, lalu ubah hostname-nya menjadi R5. Selanjutnya berikan perintah router RIP, enter, berikan perintah version 2, lalu ketik distance 123, berikan network 64.102.0.1.
Lalu berikan network lagi 64102.0.6. Lalu pada router RP, langsung saja kita ketikkan perintah, kita exit dulu, lalu kita ketikkan perintah router RIP, enter, lalu version 2, tekan distance 120. Berikan network 64102.0.7. Lalu network satu lagi 192.168.101.2. Baiklah, setelah semua konfigurasi sudah selesai, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang kami dapat. Kesimpulan yang kami dapat adalah routing dinamis atau dinamis routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk melakukan tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Yang berarti routing dinamis adalah bisa berubah-ubah, jadi IP addressnya selalu berubah-ubah sewaktu-waktu, tidak seperti pada routing statis yang harus diubah secara manual. Pada praktikum ini membahas tentang protokol distance vector, yaitu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EGRP, dan Routing Information Protocol version 2, yaitu RIP version 2. Protokol routing masing-masing dirancang untuk mempertimbangkan berbagai metrik ketika menentukan rute mana yang terbaik untuk mengirim data. Metrik meliputi hop count, bandwidth, delay, keandalan, biaya besar path, dan lainnya. EIGRP dapat mempertimbangkan banyak metrik. Secara default, EIGRP menggunakan parameter yaitu bandwidth dan delay untuk menentukan pemilihan jalur terbaik, sedangkan pada RIP menggunakan hop count. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.